Di awal film, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Para siswa berhamburan keluar dari kelasnya. Sebuah ruangan dosen tertera Dr. Alexander Hartdegen, bidang terapan mekanik dan teknik. Dia masih tampak sibuk di papan tulisnya merumuskan sesuatu. Namun, rekannya yang bernama David Pilby, dia mengingatkan tentang janjinya dengan seorang wanita yang bernama Emma. Dia pun langsung bergegas pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Kemudian seorang perempuan tua bernama Nyonya Witch menyambutnya dan memintanya berganti pakaian. Dalam sebuah lukisan di rumahnya, Alex seperti bercita-cita berada di sebuah pusat masa depan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Setelah itu, Alex bergegas pergi dengan membawa cincin untuk menemui Emma. Terlihat di tempat tersebut kendaraan yang mereka pakai adalah sebuah kereta kuda atau delman. Namun yang membuatnya kagum ketika dia melihat ada seseorang yang menggunakan mobil uap yang jarang sekali orang miliki di masa itu. Alex yang terlihat begitu ingin mencobanya, dan kebetulan pemilik dari mobil uap itu mengajaknya untuk menaiki mobil tersebut. Namun di sisi lain, Emma sudah menunggunya. Alex yang seorang profesor teknik, dia akan melamar Emma yang sebagai tunangannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di tengah jalan, Emma yang sudah peka duluan, dia meminta Alex untuk menikahinya. Tentu saja Alex yang mendengar perkataan itu mendapat momen untuk memberikan cincin batu bulan yang sebagai batu kelahiran Emma. Dan tentu saja hal itu membuat Emma senang dan mengiyakan lamaran tersebut. Namun di samping itu datang seorang pria bersenjata dan meminta uang beserta jam tangan Alex. Alex yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun memberikannya. Dan hal yang tadi duga pun terjadi. Ketika si perampok itu meminta cincin Emma, dia tidak mau memberikannya, dan pistol pun meledak. Emma tertembak. Kemudian dia tewas saat itu juga. Wah, gila sih, kebahagiaan mereka harus terhenti oleh takdir. Lanjut, 4 tahun setelah kejadian itu, Alex di rumahnya tampak sedang merumuskan sesuatu yang berkaitan dengan mesin waktu. David yang berkali-kali datang ke rumahnya melihat Alex masih begitu terpukul atas kepergian Emma, padahal sudah 4 tahun berlalu. Dan menurut David tidak ada yang bisa merubah apapun yang sudah terjadi. Namun tidak bagi Alex, dia tetap optimis bahwa dia bisa merubah hal tersebut. Singkat cerita, mesin waktu yang dia ciptakan telah selesai. Dan di saat itu juga, dia mencobanya. Di awal percobaan, dia mencoba untuk men-setting waktunya ketika dia bertemu dengan Emma di taman. Namun kali ini dia datang lebih awal. Ternyata mesin ini berhasil membawa Alex ke waktu tersebut. Di sana, dia terkejut melihat Emma yang seolah-olah hidup kembali. Namun bagi Emma merupakan kejutan. Alex bisa datang lebih awal dari kebiasaan terlambatnya dan langsung saja celepot. Nah, di sini karena Alex sudah tahu bahwa di tempat sebelumnya sudah terjadi perampokan, maka dia membawa Emma pergi jauh dari taman tersebut ke pusat kota. Dan ketika Emma meminta bunga yang ia janjikan, Alex di seberang jalan melihat sebuah toko bunga. Kemudian dia meminta Emma untuk menunggunya. Selagi Alex membeli bunga, tiba-tiba kereta kuda di sana menabrak Emma dan dia pun tewas lagi. Di tempat peristirahatan, Pilby bermaksud datang untuk memberikan dukungan moral bagi Alex. Namun Alex hanya berpikir sendiri kenapa dia tidak bisa merubah kematian Emma. Bisa saja dia ribuan kali menaiki mesin waktu tersebut agar Emma tetap hidup. Namun ribuan kali juga dia melihat Emma mati dengan berbagai cara. Harus ada cara lain bagi dirinya untuk mengungkap semua ini. Dia akan menemukan jawabannya di tempat lain dan tidak sekarang juga. Alex yang terlihat menaiki mesin waktunya lagi dan saat ini menunjukkan tanggal 18 Januari tahun 1899. Dan waktu terus berjalan. Situasi di sekitarnya mulai berubah. Foto Emma yang hendak dibawanya terlepas dan menghilang. Hingga sampailah di masa depan dan waktu menunjukkan tanggal 24 Mei 2030. Di sini Alex sudah berada di sebuah tepi jalan di mana billboard digital menginformasikan tentang perjalanan wisata ke bulan. Dan tim mereka sedang menciptakan sebuah ruang bawah tanah di bulan dengan ledakan 20 megaton. Kemudian, seorang wanita yang sedang mengambil sepeda digitalnya melihat Alex.
yang mengenakan pakaian cukup aneh pada masa itu, dan menebak alat yang dibawa Alex adalah mesin pembuat cappuccino cincau. Alex pun kemudian memasuki sebuah perpustakaan modern yang bernama Fox System, dan di sana ia bertemu dengan pemandu digital atau yang disebut informan kelima generasi ketiga dari fotonik berkekuatan fusi. Dan Alex meminta informasi kepadanya tentang fisika, khususnya tentang perjalanan waktu. Setelah itu, Alex melanjutkan bertanya kepada informan kelima, kenapa seseorang tidak bisa merubah masa lalu? Dia menjawab, karena tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Dan dia kembali bertanya, bagaimana jika ada yang bisa? Tetap saja, informan kelima tidak mempercayainya. Kemudian, informan kelima memberikan 4 referensi tentang buku yang membahas mesin waktu. Dan faktanya, salah satu dari mereka adalah dia, Alex Hardegen, yang membuat sejarah tahun 1869 sampai dengan 1903 dan dijuluki sebagai si eksentrik. Tak lama setelah itu, Alex kemudian menaiki kembali mesin waktunya, dan dia sekarang berada pada tahun 2037, atau 7 tahun setelahnya di tempat yang sama. Namun ironisnya di tempat itu sudah hangus terbakar. Lalu datang sebuah mobil dan 2 tentara langsung menangkapnya. Di sini Alex melihat ke atas dan heran dengan kondisi bulan yang sudah hancur dan terbelah. Kemudian meminta penjelasan kepada mereka berdua. Ternyata alat peledak untuk koloni bulan mengacaukan orbit dan bulannya akan meledak. Alex akhirnya tidak jadi ditangkap karena kondisinya semakin darurat, dan dia berlari dan menaiki kembali mesin waktunya. Namun karena kondisi guncangan di sana, dia secara tidak sengaja menjelajah waktu ke masa depan yang menunjukkan tanggal 16 Juli tahun 2701, yang artinya dia terlempar sejauh 664 tahun dari waktu sebelumnya. Alex yang terluka di kepalanya dia ditemukan oleh seorang wanita, dan Alex mengigau nama Emma. Setelah beberapa lama ia dirawat, akhirnya dia sadar, dan ketika Alex keluar, inilah masa depan. Wah gila sih guys, jadi di masa depan kayak kembali lagi ke zaman primitif gitu ya guys. Oke, lanjut ke ceritanya. Seperti yang kalian lihat, ternyata semua penduduk di tempat ini membangun rumah di tepi jurang. Di zaman ini bahasa sudah berbeda, dan Alex hanya bisa berkomunikasi dengan seorang wanita yang paham akan bahasa Inggris. Wanita itu bernama Mara. Awalnya mereka akan membuang Alex di sungai, namun Mara memberitahukan pada mereka bahwa pria ini terbentur kepalanya dan dia hanya seorang pengembara idiot. Karena pernyataan tersebut, Alex pun selamat dan bisa tinggal di rumahnya. Di malam hari, Alex yang keluar rumah, dia melihat ke atas langit dan terlihat bulan yang sudah tidak berbentuk. Dia pun membenarkan Philby bahwa dia pergi terlalu jauh. Keesokan harinya, Alex dibawa wanita tersebut ke sebuah tempat bebatuan yang ada tulisan Brooklyn. Kemudian yang lain bertuliskan hilang satu generasi muncul generasi berikutnya, tapi dunia akan tetap ada selamanya. Mereka berdua kemudian naik sebuah perahu untuk menuju ke suatu tempat. Dan di perjalanan terungkap fakta bahwa semua penduduk yang ada di sana semuanya masih berusia muda. Mara tidak bisa memberitahukan tentang keberadaan orang-orang tua mereka, meskipun Alex menanyakannya. Ketika Alex dan Mara menemukan mesin waktunya, Mara meminta Alex membawa adiknya Kalen ke tempat asalnya Alex. Alex yang heran menanyakan kenapa tiba-tiba terdengar teriakan dari Kalen adiknya dan penduduk di sana. Seketika Mara berlari untuk menyelamatkan Kalen. Semua penduduk pun berlarian. Dan terlihat makhluk besar mengerikan datang dan menyumpit mereka satu persatu. Terlihat juga Mara yang tertembak oleh salah satu makhluk yang ada di sana. Alex langsung menghampiri Mara dan mencabut racun itu dan menciumnya untuk mengetahui jenis racun apa yang mereka gunakan. Kemudian semua penduduk yang berlari dikejutkan oleh kemunculan para makhluk itu dari dalam pasir. Akhirnya ditemukan Kalen yang sudah tertusuk oleh racun tersebut. Dia memanggil Mara.
Akan tetapi makhluk itu mencoba untuk menangkapnya, dan seketika Kalen pun lari, dan Alex berusaha untuk menyelamatkannya. Alex dan makhluk itu pun saling berhadapan. Kemudian Alex melihat ada seonggok kayu di tanah. Kemudian Alex memukulkannya kepada makhluk itu. Namun pukulan itu tidak mempan terhadap makhluk tersebut, dan makhluk itu mengejar Alex. Jangankan pukulan balok kayu yang tidak mempan, bahkan ketika makhluk itu terjatuh dari atas ketinggian, dia masih tetap hidup. Dan ketika Alex yang hampir dicekik oleh makhluk tersebut berhasil terselamatkan setelah Kalen datang dan mencoba membakar makhluk itu. Dan makhluk itu pun akhirnya pergi. Namun naas, bagi Mara yang dibawa oleh mereka masuk ke dalam pasir dan Alex tidak bisa menyelamatkannya. Karena kejadian tersebut, Alex pun kemudian meminta penduduk di sana untuk melawan mereka, tapi tidak ada satupun yang berani. Dan Alex meminta Kalen untuk menunjukkan markas makhluk itu. Kalen pun membawa Alex ke sebuah tempat yang disebutnya hantu. Sampai di tempat ini, ternyata ada informan kelima, seorang pemandu digital di perpustakaan yang ia temui di tahun 2030. Dan di sini Alex pun meminta penjelasan kepadanya bagaimana ini semua bisa terjadi. Dan dia menjelaskan yang terjadi adalah sebuah evolusi setelah kehancuran bulan ada ras. Nah, ras ini terbagi dua, ras atas dan ras bawah. Ras atas yang disebut manusia, dan ras bawah artinya makhluk-makhluk yang disebut Morlock. Nah, makhluk itu yang menyerang dan berdiam di bawah permukaan bumi. Informan kelima dalam ceritanya berteman dengan seorang Eloy selama bertahun-tahun dengannya sampai dia sekarang sudah menjadi tengkorak. Makhluk itu berasal dari hutan timur dan Alex cukup mengikuti nafasnya maka dia akan menemukan tempat tersebut. Singkat cerita, Alex dan Kalen sampai di markas mereka dan Alex meminta Kalen kembali ke desa dan menyalakan api agar dia bisa mengetahui arah pulang. Kemudian, Kalen pun meminta maaf bahwa jam sakunya telah dicuri oleh makhluk itu. Sesampainya di markas mereka, Alex menemukan kalungnya Mara dan melihat semacam meja pembunuhan bagi para manusia. Di sini dia tidak sengaja menekan tuas dan tergelincir ke sungai yang penuh dengan tengkorak manusia. Makhluk itu kemudian menyeretnya dan dimasukkan ke sebuah tempat di mana di situ Mara sedang ditahan berhadapan langsung dengan pimpinan Morlock ini. Dia menceritakan bahwa mereka tidak bisa bertahan dengan matahari lagi setelah bulan hancur di langit. Makhluk ini bertahan hidup dengan memakan manusia. Satu persatu seakan hewan peliharaan manusia-manusia itu mereka ambil. Dan di mana ada manusia yang cocok, mereka akan mengembangbiakannya. Pimpinan Morlocks ini, dia dapat mengendalikan seluruh anak buahnya. They're human beings. For years, hundreds, thousands of years. This is a perversion of every natural. Pimpinan Morlocks yang dapat masuk ke dalam ingatan Alex, dia bisa mengetahui apa yang jadi mimpi buruknya dan apa yang menjadi impiannya. Selain itu juga, dia mengetahui dua kata yang ditakuti oleh Alex, yaitu bagaimana dan seandainya. Kemudian dia juga memberikan klise impian yang dimana Alex sedang bersama Emma dan anak-anaknya. Dan tentu saja itu membuat Alex mengucurkan air mata. Pada dasarnya, Alex membuat mesin waktu tiada lain tidak bukan tujuannya untuk mengubah takdir dari Emma. Namun kenyataan yang ia dapatkan adalah berapa jauh pun Alex menemukan cara untuk merubah masa lalu seseorang, khususnya tentang kematian Emma, wanita yang ia cintai. Hal itu tidak mungkin ia dapatkan, karena itu adalah sebuah takdir. Tak lama setelah itu, mesin waktu yang ia ciptakan tiba di tempat itu, dan dia meminta Alex untuk segera pergi karena dia sudah menemukan jawabannya. Di sini Alex yang mulai sadar, dia menemukan jawaban sesungguhnya, kemudian meminta jam sakunya kepada pimpinan Morlock itu. Lalu ia pun menarik pimpinan Morlock masuk ke dalam mesin waktu, dan menghidupkan mesin untuk maju ke masa depan yang lebih jauh. Di dalam mesin waktu, mereka bertarung. Walaupun awalnya terpojok, Alex berhasil menjatuhkan pimpinan Morlock dari mesin waktu itu. Setelah menjatuhkan pimpinan Morlock, Alex pun kembali lagi ke masa lalu, masa di mana dia bertemu dengan Mara, dan di sana Mara terlihat sedang terkurung. Kemudian ketika Alex sampai, dia langsung menyelamatkannya.
Ketika mereka berdua sedang berpelukan, datang para Morlock untuk menyerang mereka. Langsung saja di sini Alex men-setting mesin waktunya agar dapat memindahkan para makhluk Morlock tersebut. Kemudian, dia bersama Mara berusaha keluar dari tempat tersebut. Alex akhirnya berhasil keluar dari tempat makhluk Morlock itu. Dengan seketika, makhluk itu semuanya musnah, ditelan oleh gelombang mesin waktu yang diciptakan oleh Alex. Alex yang memutuskan untuk tinggal selamanya di sini, dia bersama Mara dan Kalen mendatangi bekas rumahnya yang dahulu. Dia mengenang tempat tersebut, berikut ditampilkannya Witch dan David yang masih menunggu kepulangan Alex. Namun mereka sadar bahwa Alex telah menemukan kebahagiaannya.